Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya ya? Hari ini Kakak Lana akan menemani adik-adik untuk belajar membandingkan pecahan. Kita akan membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Pertama-tama kita akan belajar membandingkan pecahan sejenis. Pecahan sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut sama. Di sini Kakak Lana punya contoh soal 1/12 dibandingkan dengan 3/12. Lalu 7/15 dibandingkan dengan 4/15. Nah, adik-adik, untuk pecahan yang sejenis ini karena di sini penyebutnya sudah sama, maka yang harus kita perhatikan adalah pembilangnya. Nah, di sini 1/12 dibandingkan dengan 3/12, kita lihat pembilangnya, 1 dan 3. 1 lebih kecil atau lebih besar dari 3 ya? Ya, jawabnya adalah lebih kecil. Jadi kita kasih tanda lebih kecil. Lalu 7/15 dibandingkan dengan 4/15. Karena penyebutnya sudah sama-sama 15, maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Di sini pembilangnya 7 lebih kecil atau lebih besar dari 4. Ya, pintar sekali. Jawabnya adalah lebih besar dari 4. Maka kita kasih tanda lebih besar. Nah, kuncinya pecahan sejenis ini kita hanya membandingkan pembilangnya saja ya adik-adik. Penyebutnya karena sudah sama, jadi kita lihat pembilangnya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Selanjutnya, untuk pecahan tidak sejenis. Nah, pecahan tidak sejenis di sini adalah pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Kakak Lana punya contoh 5/8 yang akan kita bandingkan dengan 3/6. Di sini satunya penyebutnya 8, yang satu lagi pecahannya penyebutnya 6. Bagaimana cara penyelesaiannya? Simak baik-baik. Yang pertama, ini untuk cara cepatnya, kalikan penyebutnya. Jadi, 8 dikalikan dengan 6. Maka akan kita jadikan kedua penyebut untuk pecahan yang akan kita selesaikan ya. Nah, kita tulis penyebutnya sama-sama 48 dari 8 kali 6. Lalu pembilangnya bagaimana? Kalau di sisi sini kita kalikan 6, maka yang atas juga dikalikan 6. Jadi, penyebut pecahan yang kedua ini akan kita kalikan dengan pembilang pertama, 6 kali 5. Berapakah hasilnya? Ya, 30. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah penyebut dari pecahan yang pertama, ini 8, kita kalikan dengan pembilang pecahan yang kedua, yaitu 3. Nah, perhatikan ya garisnya. Nah, 8 kita kalikan 3. Hasilnya adalah 24. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita akan membandingkan pembilangnya saja, yaitu 30 dibandingkan dengan 24. Nah, dia lebih besar atau lebih kecil ya 30-nya ya? Ya, jawabnya 30 lebih besar daripada 24. Itulah cara cepatnya untuk melihat perbandingan pecahan yang tidak sejenis. Jadi yang pertama kita kalikan penyebutnya untuk menjadi penyebut pecahan dua-duanya. Lalu kita kalikan penyebut pecahan kedua dengan pembilang pertama. Selanjutnya penyebut pecahan pertama kita kalikan dengan pembilang yang kedua. Itu untuk cara cepatnya ya adik-adik. Kakak punya beberapa contoh soal. Yang pertama kita akan membandingkan 4/6 dengan 8/12. Yang pertama-tama kita akan lakukan samakan dulu penyebutnya dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. 6 kali 12 sama dengan 72. Lalu kita akan kalikan penyebut 12 dengan pembilang 4. Hasilnya adalah 48. Selanjutnya, kita kalikan penyebut 6 dengan pembilang 8. Hasilnya juga sama, 48. Jadi setelah kita samakan penyebut dan kita kalikan pembilangnya, ternyata kedua pecahan tersebut adalah sama. Yang kedua, kita akan bandingkan 3/7 dengan 5/6. Masih sama, pertama-tama kita akan kalikan kedua penyebut tersebut. 7 kali 6 sama dengan 42. Lalu, 6 kali 3. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya penyebut 7 kita kalikan dengan pembilang 5. Hasilnya adalah 35. Nah adik-adik sekarang kita perhatikan pembilang 18 lebih kecil atau lebih besar dari 35.
Ya, hasilnya adalah lebih kecil. Jadi 18/42 lebih kecil dari 35/42. Contoh soal yang terakhir, kita akan bandingkan 3/4 dengan 1/2. Masih sama, kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan kedua penyebut tersebut. 4 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, kita kalikan penyebut 2 dengan pembilang 3. Hasilnya adalah 6. Lalu kita kalikan penyebut 4 dengan pembilang 1, hasilnya adalah 4. Maka di sini 6 dibandingkan dengan 4 lebih kecil atau lebih besar? Ya, pintar semuanya. Jawabnya adalah lebih besar. Jadi 6/8 lebih besar dari 4/8. Sampai di sini penjelasan Kak Lana bisa dimengerti adik-adik? Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa mengulang slide-slide sebelumnya, minta tolong didampingi ayah bunda atau mama papanya ya, biar bisa lebih gampang untuk memahaminya. Terima kasih Kak Lana sampaikan atas perhatian adik-adik. Jangan lupa ya, biar Kak Lana lebih semangat lagi, tolong bantu untuk klik subscribe-nya, like, tinggalkan komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.